Balik lagi di Micro Tutorial bersama saya Yoga. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana caranya mengatasi Mac acak di jaringan kita. Kalau teman-teman sebelumnya pernah melihat video kami pengetesan tentang bagaimana cara mengatasi Mac acak di jaringan, kalau yang kemarin kita coba menggunakan metode semua access point kita samakan SSID-nya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba cara lain agar nanti kita tetap bisa manajemen handphone ataupun laptop yang mengaktifkan Mac acak di jaringan kita. Nah, penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Fitur pengacakan MAC address pada handphone ataupun pada laptop sebenarnya ini adalah sebuah fitur yang dibuat untuk mengamankan pengguna. Biasanya ini digunakan atau diaktifkan ketika kita tidak pengen misalnya aktivitas internet kita diketahui oleh orang lain. Jadi setiap kali kita connect ke jaringan kita menggunakan MAC address yang berbeda. Nah, akan tetapi ini juga bisa menjadi bumerang untuk kita sebagai admin jaringan untuk bisa melakukan manajemen terhadap end device, baik itu mungkin handphone ataupun laptop yang mengaktifkan MAC address acak, terutama untuk yang koneksinya menggunakan WiFi ya. Nah, memang sebenarnya solusi yang paling bisa diterapkan atau solusi yang 100% bisa bekerja itu adalah menonaktifkan fitur itu di perangkat klien. Tetapi hal ini mungkin bisa saja tidak bisa diterapkan di jaringan karena beberapa alasan. Misalnya, mungkin kita sudah menghimbau ke user, ke pengguna, ke teman-teman di kantor kita untuk mematikan fitur tersebut di handphone. Tetapi mungkin saja ada beberapa orang yang tetap mengaktifkan fitur tersebut atau bahkan mungkin tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menonaktifkan atau bahkan nggak sadar kalau sebenarnya fitur itu aktif. Nah, sebagai admin jaringan tentu saja kita juga harus melakukan tindakan pencegahan terutama pada sisi konfigurasi baik itu access point maupun di router kita. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membuat tutorial bagaimana caranya untuk mengatasi MAC acak ini. Caranya adalah dengan menyamakan SSID dan juga password ya, security di semua access point yang kita gunakan. Tetapi ini juga masih ada celah lagi karena setiap handphone ataupun end device kadang-kadang menggunakan metode pengacakan MAC address yang berbeda. Misalnya di handphone merek A dan merek B itu terkadang pengacakan MAC address-nya itu menggunakan metode yang berbeda. Ada yang terkoneksi ke SSID yang sama, itu MAC address-nya akan selalu sama, tetapi ada juga yang kemudian mengaktifkan fitur istilahnya itu adalah fitur advance-nya. Sehingga walaupun SSID-nya sama, dia tetap akan melakukan pengacakan MAC address. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai admin jaringan untuk bisa melakukan manajemen? Sebenarnya kalau misalnya kita tidak memerlukan misalnya manajemen yang terlalu spesifik, misalnya kita pengen ada handphone satu itu memiliki limitasi queue yang lebih besar daripada handphone yang lainnya, mungkin kasus MAC acak ini tidak terlalu berpengaruh di jaringan kita. Tetapi kalau misalnya kita akan melakukan misalnya limitasi berdasarkan alamat IP, kemudian kita menggunakan DHCP, maka bisa jadi ada beberapa masalah. Yang pertama adalah misalnya IP pool kita menjadi lebih cepat habis. Karena begitu nanti dia berpindah koneksi atau begitu nanti si handphone ini melakukan pengacakan MAC address, dia akan mengirimkan MAC address yang baru, itu nanti IP-nya juga akan diberikan alamat IP yang baru. Tentu saja itu akan mempercepat IP pool kita habis atau bahkan juga bisa limitasi kita untuk IP tersebut tidak akan berjalan. Nah, memang ini adalah salah satu kasus yang tricky ya, bisa dibilang ini kasus yang cukup meresahkan gitu ya. Karena memang ini terjadi pengubahannya itu di sisi end user. Sama halnya sebenarnya ini dilakukan misalnya kalau dulu Anda yang melakukan cloning MAC address. Sehingga access point ataupun router bot itu tidak akan tahu ini MAC address asli atau MAC address yang sudah dari hasil pengacakan. Pokoknya tahunya access point adalah ada MAC address, misalnya request DHCP ya akan diberikan alamat IP. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan mencoba bagaimana nanti sebuah hotspot atau captive portal itu bisa tidak ya misalnya kita gunakan untuk mengatasi MAC acak ini. Karena di hotspot itu nanti kita akan lebih manajemen berdasarkan username. Jadi kalau misalnya MAC address-nya itu berbeda ataupun misalnya di suatu
jaringan, kita tidak mungkin untuk menyamakan semua SSID, misalnya ada lantai 1 ada lantai 2, kita tetap bedakan. Nah itu nanti mau terkoneksi ke SSID manapun, tetap nanti dia akan login menggunakan username dan password yang sama. Sehingga di sistem hotspotnya kita bisa manajemen berdasarkan username dan password dari si user tersebut. Nah bagaimana caranya? Kita akan langsung masuk ke tahap percobaan konfigurasi. Oke, untuk konfigurasi pertama kita akan coba lihat topologinya dulu. Jadi di depan saya sudah ada 2 alat di sini yang saya siapkan untuk simulasi. Yang pertama adalah RB2011 yang dia memiliki wireless interface. Teman-teman bisa lihat antenanya di situ. Ini memang produk yang cukup lawas ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada satu lagi WAP. Ini adalah WAP AC yang sebenarnya secara fungsi memang biasa difungsikan sebagai access point. Nah, konsep saya di sini adalah kalau kemarin di video sebelumnya Mas Bondan pernah membahas tentang bagaimana caranya mengatasi mengaca dengan SSID yang sama. Tapi di lab saya kali ini saya akan mencoba dengan SSID yang berbeda. Jadi di sini ada 2 produk 2011 dan juga RBWAP yang tentu saja 2 produk ini juga tersedia di halaman web citraweb.com. Teman-teman kalau misalnya pengen membeli, silahkan langsung aja ke citraweb.com karena di sana sekarang juga sedang ada promo. Setiap minggu kita akan ada promo mingguan dan masih ada promo free ongkir di dalam Pulau Jawa ya. Nah, di config-nya sendiri sebenarnya nanti untuk WAP-nya ini akan saya config sebagai access point biasa, jadi mancarkan WiFi saja gitu. Kemudian bridging ether sama WLAN-nya. Kemudian di 2011 ini akan saya aktifkan WLAN-nya juga, WiFi-nya juga saya aktifkan, akan tetapi dengan SSID yang berbeda dengan WAP. Jadi ini adalah satu simulasi, misalnya WAP-nya ada di lantai 2 dengan SSID B misalnya, kemudian di 2011 itu menggunakan SSID A misalnya. Nah kemudian 2 access point ini itu nanti akan saya arahkan ke sebuah server hotspot. Jadi di 2011 ini akan saya aktifkan hotspot yang nantinya tujuannya adalah untuk manajemen klien-klien menggunakan username dan password. Oke, saya akan langsung masuk ke konfigurasinya. Yang pertama tentu saja saya akan coba remote dulu. Oh ya, satu lagi ya. Jadi untuk kabelnya, tadi sudah ada 2 alat. Kemudian untuk koneksinya kalau teman-teman lihat di sini ada kabel warna biru, itu yang di Ether 1. Kemudian ini untuk internet ya, di Ether 1, kemudian di Ether 6 dan 7 itu nanti akan saya bridge untuk sebagai LAN dan hotspot. Jadi Ether 6-nya itu ada yang ke WAP, kemudian yang satu lagi itu menuju ke laptop saya sendiri, itu akan saya bridge termasuk nanti WiFi interface di 2011-nya. Oke, saya akan coba remote langsung di 2011-nya yang kebetulan sebelumnya sudah saya lakukan basic config. Walaupun di sini basic config-nya sangat sederhana sekali karena kebetulan untuk connect ke internet di sini menggunakan skema DHCP. Ini 2011 UIAS 2HND yang dia memiliki interface wireless ya, bukan yang Racmon ya, karena dia ada beberapa jenis dulu. Nah, ini kemudian yang pertama saya lakukan adalah saya membuat bridge dulu. Di sini sudah ada namanya bridge 1. Kemudian di dalam bridge ini itu saya masukkan ada WLAN, kemudian ada Ether 6 dan ada Ether 7. Jadi ini Ether 6 sama Ether 7 ini yang terkoneksi ke laptop saya dan juga WAP. Ini WAP ini sebagai access point eksternal ya. Kemudian setelah bridge-nya dibuat, sebelumnya juga saya sudah membuat ada DHCP client. Saya masuk di menu IP, kemudian DHCP client. Ini adalah untuk koneksi ke internetnya. Jadi Ether 1 ini adalah koneksi ke internet. Yang kebetulan menggunakan skema DHCP, maka saya aktifkan DHCP client di Ether 1-nya. Nah, karena ini sudah DHCP client, sudah dapat default root, sudah dapat DNS, maka seharusnya ini juga sudah bisa connect ke internet. Kita coba dulu. Nah, ini sudah bisa ping ke internet. Kemudian konsepnya nanti adalah di interface bridge-nya ini yang akan saya aktifkan hotspot. Jadi di sini kalau kita cek ada di menu IP, kemudian hotspot. Nah, ini sudah ada ya. Kita coba lihat.
Sudah ada hotspot yang saya aktifkan di interface bridge 1. Ini hotspotnya masih default ya. Jadi ini tadi saya setnya cuman hotspot setup, next, selesai. Jadi belum ada pengaturan, ada server profile, ada user profile, ini semuanya masih kosongan semua. Oke, selanjutnya yang akan saya coba konfigurasi adalah saya akan coba konfigurasi access point-nya. Kebetulan laptop saya dan WAP ini masuk dalam bridge yang sama, Ether 6 dan Ether 7 ini masuk dalam satu bridge yang sama, sehingga kalau misalnya saya coba buka Winbox baru, maka seperti yang teman-teman lihat di sini ada networknya kedetek dua router, ada 2011 dan juga WAPG. Nah, saya akan coba set dulu di situ. Ini adalah WAP-nya, WAP AC. Saya set identitinya dulu, misalnya di sini adalah access point. Kemudian saya membuat sebuah bridge. Nah, di dalam bridge ini nanti akan saya lakukan bridge untuk Ether 1 dan juga WLAN 1. Saya masuk di bagian port, kemudian WLAN 1 saya masukkan. Saya tambahkan lagi, ini interface Ether 1. Karena nanti si WAP ini dia fungsinya hanya untuk memancarkan saja, sedangkan servisnya, layanannya itu akan langsung dapat dari hotspotnya 2011. Sudah ada bridge di sini. Oke, nah selanjutnya saya akan coba konfigurasi wirelessnya. Jadi WAP AC ini dia punya 2,4 sama 5, dua-duanya ada di sini. Kalau misalnya nanti yang WLAN 2-nya juga akan dimasukkan ke dalam bridge, misalnya kita mau memancarkan WiFi 2,4 dan juga 5, maka di bridge-nya ini tadi saya tambahkan satu lagi. Ya, ini saya tambahkan satu lagi adalah WLAN 2. Jadi isinya ada WLAN 1, ada WLAN 2 dan juga Ether 1. Nah, WLAN 1 sama WLAN 2 ini tergantung kita mau set seperti apa. Jadi misalnya saya set WLAN 1-nya, saya klik 2 kali. Kemudian di wireless, saya pilih modenya AP Bridge, saya pilih untuk bandnya BGN. Kemudian SSID-nya saya berikan nama misalnya SSID B misalnya. Tidak ada security profile, jadi memang kita open tidak ada WPA karena nanti autentikasinya akan dihandle langsung oleh hotspot yang ada di 2011. Saya apply, saya enable. Kemudian untuk yang 5 GHz nya misalnya saya berikan nama ini AP Bridge. Kemudian saya gunakan ANAC dan di sini frekuensinya misalnya saya pilih yang 5805. SSID-nya adalah SSID B5 misalnya. Jadi kita akan coba bedakan semua SSID yang ada di sini. Saya apply, kemudian enable. Seperti ini. Kalau misalnya nanti WAP ini pengen bisa diremote dari luar, pengen bisa diakses, tentu saja dia harus memiliki IP. Karena dia sekarang ada di segmennya hotspot, maka nanti saya bisa membuat seperti ini. Di bridge ini nanti dia punya sebuah MAC address. Nah, MAC address ini bisa saya copy, nanti akan saya masukkan ke dalam IP bindingnya hotspot. Saya copy, kemudian saya membuat satu lagi ada DHCP client. DHCP client saya taruh di bridge, kemudian saya coba OK. Nah, dia nanti akan dapat IP 10550, tetapi agar dia bisa di remote, misalnya nanti kita di jaringan LAN-nya kita mau remote access point menggunakan alamat IP, nanti MAC address-nya harus kita masukkan ke dalam IP binding di hotspotnya. Nah, konfigurasi access point-nya sampai sini selesai, jadi cuma di bridge aja, kemudian DHCP client kalau perlu, misalnya untuk kebutuhan remote gitu ya. Selanjutnya saya akan kembali lagi di konfigurasi hotspot. Kita coba masuk lagi ke 2011-nya. Nih, teman-teman ya bisa lihat. Nah, di 2011 ini di bagian hotspot saya masuk di menu IP, kemudian hotspot. Di bagian IP bindings nanti saya tambahkan baru. Ini adalah MAC address dari access point-nya.
Kemudian saya coba type-nya adalah bypass. Nah, sehingga nanti kalau kita misalnya buka Winbox lagi, nanti kita bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan alamat IP. Misalnya nanti kita ada di segmen IP yang lain, atau mungkin kita mau remote dari VPN gitu ya. Ini ada namanya IP bindings. Oke, selanjutnya kita akan fokus di bagian konfigurasi hotspot ini. Jadi yang pertama akan kita coba adalah saya akan membuat satu user. Ya, misalnya di sini saya membuat sebuah user baru, namanya adalah user 1. Kemudian ada passwordnya sama, user 1. Nah, tujuannya adalah nanti setiap orang, setiap handphone ataupun laptop yang akan melakukan koneksi ke internet, maka nanti dia akan diarahkan ke halaman login dulu. Kemudian agar nanti dia bisa connect ke internet, maka dia harus memasukkan username dan password yang sesuai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan demikian nanti MAC address-nya berapapun, seharusnya ketika menggunakan username dan password yang sama, maka nanti dia akan bisa kita manajemen. Manajemennya seperti apa? Sebenarnya di hotspot kita bisa membuat semacam kayak user profile. Di situ kita bisa memiliki beberapa opsi. Kita bisa membuat chain firewall baru, kita bisa membuat address list, kita bisa membuat limitasi di situ. Asalkan username dan passwordnya sama, mau MAC address-nya berapapun, itu nanti akan tetap tertangkap di limitasi ataupun di firewall yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya saya akan coba melakukan pengujian. Sebelumnya saya akan coba pastikan dulu di 2011-nya apakah wireless-nya sudah jalan atau belum. Jadi di wireless-nya 2011 ini sebelumnya sudah saya coba tes ya. Jadi di WLAN 1 ini saya membuat sebuah SSID. Jadi di wireless ini saya bikin modenya adalah AP bridge. Kemudian bandnya adalah BGN, kemudian namanya adalah SSID A. Jadi di jaringan saya sekarang ada 3 SSID. Ada SSID A, ada SSID B, kemudian ada SSID B5. 5 itu adalah yang 5 GHz-nya dari WAP. Konfigurasi untuk Wi-Fi-nya sudah selesai. Selanjutnya saya akan coba melakukan pengujian dengan mengkoneksikan handphone. Saya di sini sudah memegang satu handphone. Biasanya untuk handphone-handphone yang baru itu nanti secara defaultnya dia mengaktifkan pengacakan MAC address ya untuk connect ke WiFi. Saya akan coba scan dulu. Saya masuk di pengaturan WiFi-nya, kemudian saya coba tunggu untuk scanning. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada banyak SSID ya di sekitar sini. Cuman fokus kita adalah di SSID B, SSID B5 sama SSID A. B sama B5 itu secara fisik dia adalah pemancarnya adalah WAP, kemudian kalau yang A ini pemancarnya langsung dari 2011. Biasanya memang ini untuk penempatannya mungkin beda lantai dan mungkin beda area ya, tapi karena ini simulasi kita coba di satu lokasi yang sama. Nah, misalnya saya akan coba terkoneksi dulu ke SSID A. Ini tidak ada gambar ininya ya teman-teman, tidak ada gambar security atau gemboknya seperti yang atas ini, yang CSD guys ini. Karena memang kita tidak menerapkan WPA. Jadi di sini open, nanti autentikasinya akan di handle oleh hotspot. Kita akan coba masuk di SSID A dulu. Nah, sambil kita menunggu koneksi, sambil kita akan coba lihat di bagian wireless registration. Kita akan coba lihat di bagian wireless registration. Nah, di registration ini nanti kita akan mencoba melakukan pengecekan MAC address berapa yang digunakan dan akan kita coba catat. Kita akan coba copy, kita taruh di sebuah file txt. Ini hanya untuk pengecekan saja nantinya. Nah, yang sekarang digunakan oleh handphone ini adalah MAC address-nya 4E61. Saya ambil 4 digit belakang aja ya karena kepanjangan kalau dari depan. Nah, kemudian setelah terkoneksi ke WiFi langsung nanti akan diarahkan ke halaman login hotspotnya. Jadi seperti ini halaman loginnya.
Kalau misalnya nanti kita login, tadi saya sudah membuat ada user 1. Nah, nanti loginnya sukses dan SSID-nya sudah connected. Jadi nanti kita sudah bisa browsing, kita sudah bisa bermain game, kita sudah bisa bermain sosial media gitu ya. Ini sudah connect. Nah, ini yang terjadi ketika kita menggunakan jaringan biasa. Nah, kita akan coba lihat bahwa di pengaturan handphone di bagian informasi ini biasanya nanti kita bisa lihat bahwa di bagian privacy itu ternyata random MAC address-nya otomatis nyala, secara defaultnya itu nyala. Nah, randomnya ini nanti setiap handphone bisa beda-beda. Bisa nanti kalau misalnya disconnect, connect lagi sudah SSID-nya bisa berbeda. Tapi ada juga yang kemudian apabila nanti disconnect, kemudian nanti connect lagi ke SSID yang sama, maka MAC-nya akan terus sama. Walaupun di sini sudah diaktifkan randomnya. Kalau misalnya mau matiin, sebenarnya bisa tinggal diklik di sini, kemudian bisa diganti menjadi device asli dari ininya ya, MAC address asli dari device-nya ini. Kita bisa klik. Tapi karena di sini kita akan coba simulasi bagaimana random MAC ini bekerja, kita akan coba menggunakan random MAC saja. Ini defaultnya seperti ini. Nah, kemudian ada satu pengaturan lagi. Biasanya itu ada di bagian pengaturan developer option ya, kalau saya nggak salah. Saya coba cek lagi. Nah, di bagian developer option ini nanti di situ ada pilihan untuk meningkatkan keamanan dengan cara mengacak MAC address itu lebih sering lagi. Jadi biasanya kalau developer optionnya itu mati seperti ini, tinggal dinyalain aja. Kemudian coba scroll ke bawah, nanti biasanya di situ ada pilihan untuk meningkatkan keamanan MAC random ya. Coba nanti kita lihat di bagian connection. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ada menunya. Kemudian kalau misalnya ini diaktifkan, nanti skema pengacakan MAC address itu bisa berbeda. Nah, seperti ini. Kalau di video sebelumnya Mas Bondan mungkin melakukan percobaan dengan tanpa mengaktifkan fitur ini. Jadi ketika nanti SSID itu dilupakan atau di-remove dari pengaturan handphone ini, maka nanti MAC address-nya akan selalu sama. Ketika SSID di semua access point sudah kita samakan. Tetapi kalau misalnya klien itu atau handphone itu sudah diaktifkan untuk peningkatan MAC randomnya ini, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah bisa jadi nanti setiap kali di remove atau di forget, kemudian connect ulang, maka nanti MAC address-nya sudah akan berbeda lagi. Kita akan coba ini. Ya, setiap handphone nanti metodenya beda-beda. Ada yang mungkin walaupun tidak di forget atau di remove, nanti MAC address-nya juga bisa berubah lagi. Tapi kita akan coba yang ini. Kita akan coba masuk di bagian pengaturan WiFi lagi. Kita coba remove di sini. Atau mungkin ada yang remove, ada yang forget ya. Kita coba ini remove. Kemudian saya coba koneksikan ulang ke SSID yang sama, yakni SSID A. Connecting wireless-nya. Kita diarahkan ke halaman login lagi. Nah, kita akan coba lihat di bagian mikrotiknya. Kalau kita perhatikan, kita bisa lihat di sini. Di bagian wireless registration di 2011, itu MAC address-nya yang tadinya 4E61 sekarang sudah berubah menjadi 974D. Nah, ini adalah karena tadi peningkatan MAC acaknya itu saya aktifkan di bagian developer option. Setiap handphone beda-beda, tapi yang saya gunakan di sini adalah ketika nanti di forget atau di remove profile WiFi yang sudah tersimpan, maka nanti MAC address-nya akan berubah lagi, sehingga nanti kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, kita akan coba login menggunakan username yang sama. Kita akan coba login menggunakan username yang sama, yakni user 1. Passwordnya juga sama user 1. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di sini terdapat error. Ada no more session allowed for user 1.
Kenapa? Kita akan coba lihat analisisnya. Kita akan coba lihat di bagian hotspot. Kita akan masuk ke menu IP, kemudian hotspot, di bagian aktif. Nah, kalau kita lihat di sini, walaupun tadi user 1 itu sudah tidak terkoneksi lagi karena saya sudah berubah MAC address-nya, tetapi di bagian aktif ini user 1 masih terdeteksi dia sedang ada koneksi atau masih aktif di sini. Sehingga kalau saya gunakan username yang sama di MAC address yang berbeda, maka nanti di sini akan error seperti di tampilan di handphone ini. Ini sebenarnya tampilannya sama ketika kalau kita lihat di sini ya, di bagian user profile default itu ada namanya share user. Biasanya share usernya itu cuma satu. Ya, share usernya itu cuma satu. Berarti kalau sudah ada yang aktif, maka nanti dia tidak bisa digunakan login secara bersamaan. Nah, tapi kalau kita lihat tadi sebelumnya bahwa aktif ini tidak langsung hilang. Harus menunggu beberapa saat, ya, baru nanti kemudian dia terhapus. Biasanya itu sekitar mungkin bisa sampai 2 menitan ya. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Biasanya kan orang kalau misalnya pindah SSID atau mungkin menggunakan device yang berbeda atau mungkin MAC acaknya itu aktif terlalu agresif gitu ya, terlalu sering, maka nanti kemungkinan akan memunculkan error yang sama. Nah, solusinya seperti apa? Saya coba menggunakan sebuah skema di hotspot user profile ini. Itu ada yang namanya, kalau saya tambahkan baru ya, coba saya tambahkan user profile baru, namanya uprof1 misalnya. Nah, di situ ada namanya idle timeout. Saya coba gunakan idle timeout ini. Saya coba paste, kemudian idle timeoutnya saya tidak set terlalu lama ya, misalnya 30 detik gitu ya. Maka nanti kalau misalnya tidak ada aktivitas selama 30 detik, maka user itu akan di logout secara otomatis. Jadi di bagian aktif tadi akan hilang. Nah, kita akan coba lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita coba apply dulu di sini. Ada satu user baru. Ya, ada profile baru di sini namanya uprof1. Kemudian saya bergeser ke bagian user. Nah, di user ini untuk yang user 1 ini saya akan arahkan ke user profile yang sudah saya buat tadi, namanya adalah uprof1. Dan apply. Nah, uprof1 ini adalah yang sudah saya aktifkan untuk idle timeout-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar yang di bagian aktif ini nanti akan cepat hilang, sehingga username-nya akan bisa dipakai oleh MAC address yang lain. Nah, saya akan coba lagi di handphonenya. Saya coba geser tampilannya biar handphonenya bisa kelihatan. Saya akan connect ulang. Ke SSID A dulu yang saya tes tadi. Kita tunggu, sudah connected. Kita bisa cek ini MAC address-nya. Kemudian saya akan coba login menggunakan user 1 ya, username-nya sama. Nah, sudah terkoneksi, sudah login. Di bagian hotspot aktif sudah ada user 1 di sini. Kemudian tadi memang ada idle timeout teman-teman, tapi sebenarnya pada saat saya mencoba melakukan percobaan lab ini, idle timeout itu mungkin akan selalu reset. Kalau teman-teman perhatikan di sini mungkin nanti hanya sampai berapa detik, 5 detik misalnya, terus nanti balik lagi. Kenapa? Karena walaupun di sini kita set idle timeout, ternyata handphone ini di background itu masih jalan aplikasi. Kayak misalnya seperti Telegram atau WhatsApp yang bisa nanti dia proses terus yang ada di background. Jadi trafficnya itu akan selalu sama. Kalau tadi kita set timeoutnya itu adalah 30 detik, maka sebelum itu nanti reset lagi ke 0. Jadi ini tidak akan mengganggu koneksi teman-teman. Ya, kita akan coba ini lihat di sini. Nah, selanjutnya saya akan coba cek lagi kalau misalnya nanti dia terkoneksi ke
SSID yang berbeda, misalnya SSID B. Nah, yang B ini nanti dia, nah kita lihat ya tadi di bagian aktif itu setelah 30 detik tidak ada aktivitas karena saya mencoba terkoneksi ke SSID yang lain. Nah, saya akan coba lihat di bagian WAP. Ini adalah WAP di sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah RB 2011-nya. Saya coba kecilkan tampilannya. Nah, di WAP ini kita bisa lihat MAC address-nya adalah AC6D. Kita coba lihat. Nah, tadi awalnya adalah 4E61, kemudian pada saat saya forget untuk SSID A itu juga tadi berubah di sisi registration, dan ketika saya connect ke SSID B, berarti sudah berbeda namanya, itu maka nanti MAC address-nya juga berubah lagi. Ini saya coba catat dulu. Ya, saya catat, mungkin nanti bisa kita coba bandingkan. Nah, ketika di sini sudah terkoneksi ke B, kemudian di handphone sudah diarahkan lagi ke halaman login, maka nanti kita bisa menggunakan username yang sama lagi. Nah, kita sudah bisa berhasil terkoneksi. Pada saat yang sama mungkin klien ini jalan-jalan lagi, misalnya berpindah lokasi, kemudian nanti dia akan terkoneksi ke SSID yang lain lagi. Misalnya saya coba cek ke SSID B5. Nah, pada saat dia proses connecting, sambil menunggu di bagian hotspot aktif ini, nanti dia uptime-nya, idle timeout-nya nanti dia akan berjalan terus. Ya. Kemudian kalau kita cek di bagian access point di C584 ya, MAC address-nya di situ, itu berarti sudah berbeda lagi dengan yang tadi. Nah, kebetulan di WAP ini saya bridge dua-duanya, WLAN 1 sama WLAN 2-nya saya bridge, sehingga di handphone itu akan memunculkan halaman login lagi. Nah, ketika di sini idle timeout-nya sudah habis, maka di bagian hotspot aktif ini dia akan hilang. Maka nanti di sini username-nya sudah bisa digunakan lagi. Nah, ini ya. Jadi berpindah SSID yang A, B ataupun B5 semuanya bisa menggunakan username yang sama. Kuncinya adalah kita bisa menggunakan parameter idle timeout. Tadi yang saya coba ada 30 detik. Kalaupun itu dirasa terlalu lama, teman-teman bisa coba kecilkan. Nah, solusi ini bisa menjadi alternatif untuk membuat misalnya di jaringan kita ada yang mengaktifkan MAC acak, tetap bisa kita manajemen. Nah, manajemennya seperti apa? Kalau di hotspot gampang, karena nanti kita pada saat menggunakan hotspot, kita ada bantuan, ada namanya user profile di situ. Jadi misalnya kita coba masuk di bagian hotspot user profile ya. Sebelumnya saya sudah membuat ada user profile uprof1. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada limitasi bandwidth, ada address list, ada incoming filter untuk firewall, ada incoming packet mark untuk mangle. Sehingga dengan menggunakan parameter-parameter ini nanti kita tetap bisa melakukan manajemen untuk user tersebut. Walaupun MAC-nya berubah-berubah, dia terkoneksi SSID yang berbeda-beda, tetapi selama dia menggunakan username yang sama, maka dia akan tetap terkena manajemen yang sudah di set di bagian hotspot user profile ini. Nah, itu tadi teman-teman percobaan saya tentang bagaimana caranya memanfaatkan hotspot untuk menangani MAC acak pada Android atau mungkin laptop ya. Jadi memang sebenarnya solusi paling ampuh sebenarnya ya memang mematikan fitur itu di sisi end user. Tetapi kita sebagai admin jaringan tidak ada salahnya kalau kita membuat sebuah konfigurasi preventif ya untuk mencegah bagaimana nanti si user ini bisa lolos dari manajemen traffic ataupun manajemen bandwidth yang kita terapkan. Memang ini tidak akan bisa 100% bekerja di semua jaringan ya, karena tergantung dari kondisinya masing-masing. Memang nanti kalau yang saya terapkan ini tadi masih ada satu celah lagi, di mana setiap kali dia berpindah SSID maka user itu harus diminta login ulang. Nah, dengan demikian mungkin itu menjadi kesempatan juga buat kita, di mana kita bisa mengedukasi user untuk
mematikan fitur itu di sisi handphone ataupun di laptopnya. Karena kalau itu tidak dimatikan, handphone itu tetap menggunakan MAC acak, tidak menggunakan MAC aslinya, maka ketika pindah SSID dia akan selalu login ulang. Tetapi kalau misalnya MAC address-nya itu sama dengan menggunakan MAC address aslinya, maka kita bisa memanfaatkan cookie di hotspot agar nanti dia tidak harus melakukan login ulang, memasukkan username dan password secara terus-menerus ketika pindah ke SSID yang berbeda. Nah, teman-teman yang pernah mengalami hal ini silahkan bisa share di kolom komentar, kita akan buka diskusi di sini karena ini sifatnya adalah percobaan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah sering menggunakan hotspot, ini saya ada beberapa pertanyaan nih. Nanti coba bisa dijawab di kolom komentar ya, kita mengingat-ingat kembali fitur-fitur yang ada di hotspot. Yang pertama adalah, tadi saya mencoba membuat user profile itu menggunakan yang namanya idle timeout. Nah, di user profile itu juga ada yang namanya session timeout. Nah, coba jelaskan atau apa sih sebenarnya fungsi dari session timeout ini? Kemudian ada satu lagi, nanti akan saya coba tampilkan capture-nya ya. Jadi kalau di lab saya tadi di bagian hotspot host itu ada sebuah MAC address yang dengan status atau flag P. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa ada flag P di situ dan ini sebenarnya menandakan apa sih flag P yang ada di depan MAC address di bagian hotspot host? Nah, seperti itu teman-teman percobaan saya tentang menggunakan hotspot untuk mengatasi MAC acak di jaringan. Kalau teman-teman membutuhkan alat-alat mikrotik ataupun alat pendukung lainnya seperti UPS, kemudian solar inverter, kemudian mungkin PoE, teman-teman langsung bisa kunjungi di website www.citrail.com atau silahkan cari official store kami di marketplace sayang teman-teman semua. Nah, demikian video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna mikrotik yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.